幸せチャンネル。おかえり皆さん、watashi wa Chia desu. Welcome back to my channel, 幸せチャンネル. Kali ini aku mau review snack yaitu biskuit. Yeay! Di sini ada banyak varian rasanya. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu. Sebenarnya awalnya aku itu keliru ya minasang. Aku pikir ini tuh cookies dari Jepang karena tulisannya itu Jepang. Di sini ada tulisannya Sunaku atau snack ya kan. Terus di sini juga ada hiragana ya. Aku pikir mereknya itu ya juga. Ternyata itu biskuit ini tuh asalnya itu dari Cina dan sudah diimpor di Indonesia. Jadi ya karena ini juga masih ada berbau Jepang-Jepangannya, jadi boleh lah ya tetap kita review aja gitu. Nah, jadi setelah aku googling, ternyata biskuit ini tuh nama mereknya adalah JGT atau kepanjangannya itu bentar. Aku tadi udah searching, aku nyontek dulu. Kepanjangannya itu Jiu Guangting. Jadi biskuit ini itu merek JGT yang kepanjangannya Jiu Guangting gitu. Makanya ini asalnya dari China, cuman aku keliru itu. Aku pikir ini biskuit dari Jepang. But it's okay. Kita akan tetap review di幸せチャンネル. Oke, sekarang kita mulai review. Ochiawase ni. Oke, minasang. Jadi di sini cocoa cookie dari JGT ada beberapa varian rasa. Yaitu yang aku beli sih, aku temuin ini yang varian ini tuh ada 4 rasa. Ada matcha flavor. Ini matcha flavor yang biru. Terus ada white peach flavor nih yang warna abu-abu. Terus ada juga yang sea salt and lemon flavor yang warna kuning nih. Terus yang terakhir ini ada rasa yogurt and strawberry nih, ichigo desu yang warna pink. Nah, sekarang kita mau mulai review. Kita buka dulu yang ini. Oh ya, menurut aku setelah aku beli ini, aku setelah lihat ada 4 varian rasa ini, rasanya cukup menarik ya minasang, karena ini ada rasa white peach. Itu juga aku baru tahu sih, rasa peach gitu kan. Jadi ini cukup menarik juga. Terus ini juga yogurt and strawberry. Jadi nggak cuman strawberry biasa gitu kan. Pink kan identiknya dengan rasa strawberry kan, tapi ini ada yogurtnya juga gitu. Jadi ini cukup menarik. Terus ada juga yang ini sea salt and lemon. Jadi ini menarik banget sih menurut aku varian-variannya ini gitu. Oke, kita akan coba buka. Bentar ya. Oh, ternyata isinya ada 2 bungkus kayak gini. Oh, nggak 2 bungkus ternyata. Ada beberapa bungkus. Coba kita keluarin dulu ya. Ada 4 bungkus ternyata. Nih, ada 4 bungkus kayak gini. Berarti ini juga cukup bagus ya minasang kemasangnya. Karena kalau kita makan segini banyak dalam 1 bungkus gitu kan kadang kita suka nggak habis ya. Jadi ini bisa kita makannya sedikit-sedikit. Kalau udah habis segini, kita bisa buka yang ini. Terus habis itu buka yang ini. Kalau udah habis lagi, buka yang terakhir. Dan jadinya tuh misalnya kita baru makan yang ini, yang 3 ini tuh nggak akan lempem karena kan kita baru buka yang ini ya kan. Jadi nggak rugi gitu kalau misalnya kita lupa, oh iya biskuit yang kemarin belum dihabisin gitu ya kan. Jadi ini cukup menarik sih packagingnya. Oke, karena ini ada 3 dan kebanyakan juga kalau di review semua kan isinya sama aja ya kan. Kita buka 1 aja ya, yang lainnya aku balikin ke kotak lagi. Kita buka. Semoga tidak rusak Pak. Susah pakai ini aja deh. Susah pakai gunting aja.
Kita lihat isinya ada berapa. Oh, ternyata ada 2 keping satu bungkus ini. 2 keping satu bungkus ini. Biar lucu aku giniin satu. Ini yang rasa, terbalik. Ini yang rasa cocoa cookie white peach flavor. Oke, berikutnya aku buka yang matcha. Bentar ya. Nah, isinya sama aja ya. Nih, tuh. Isinya sama ya, 4 bungkus kayak gini. Jadi ini kita simpan aja, yang 3-nya kita buka satu aja untuk kita review. Oke. Bentar. Kita buka dulu. Terus kita buka yang sea salt and lemon flavor yang kuning. Dan yang terakhir kita buka yang yogurt and strawberry. Kita buka. Oke, ini dia cookies yang tadi kita udah buka dan kita udah taruh di piring kayak gini. Sekarang, minasang tahu kan apa? Saatnya kita Kita review. Wah, dia bergerak-bergerak ternyata. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama tadi yang ini nih, white peach. Yang tadi aku buka ya, yang ini ya. Kita mau coba Kita coba. Nih, white peach sebenarnya sih bentuknya hampir sama ya minasang, tuh bentukannya. Mau yang ini atau aku baru ngeh. Ternyata yang matcha sama yang lemon itu tuh warnanya lebih gelap sedikit dari yang ini. Dari yang ini dan ini, yang pink sama yang strawberry sama yang white peach. Kita coba. Ini ya rasa white peach. Kita lihat isian krimnya kayak apa. Oh, tidak bagus bentuknya karena sudah hancur. Kayak gini, warna putih. Kita coba. Rasanya ini unik sih. Rasa peach, beneran rasa peach. Tapi emang krimnya warna putih. Kalau biasa kan peach itu identik dengan warnanya peach juga ya, maksudnya yang agak oranye, agak ngepink dikit kan, tapi ini putih. Aku pikir ini cookies and cream loh, biasa kan rasanya kayak gitu ya kurang lebih ya. Nah, biskuitnya itu sendiri juga empuk banget, jadi pas waktu digigit itu nggak yang keras, tapi tetap crunchy. Jadi ini lumayan unik sih rasanya. Sekarang kita lanjut review yang kedua, yaitu rasa matcha. Kita coba rasa matcha. Yang ini rasa matcha nih. Kita lihat krimnya. Nah, ini kan lebih bagus ya. Tuh, warnanya agak hijau gitu guys. Agak hijau gitu minasang. Kita coba Jadi itu dari tadi aku nungguin ya, kok nggak ada rasa matcha pas aku gigit, pas aku makan gitu. Ternyata rasa matchanya itu udah rada mau habis di mulut, baru berasa rasa matchanya ini. Dan lumayan sih, rasanya itu biskuitnya itu nggak terlalu manis juga yang ini nih. Yang matcha ini nggak terlalu manis. Jadi ini cocok lah buat kita makan kalau bareng sama teh atau enggak susu. Wah, coba lagi enak. Berikutnya kita akan coba yang rasa sea salt and lemon flavor.
Tadi yang ini ya, sea salt and lemon flavor. Kita coba. Kita coba. Ya, sama. Udah bentukannya udah amburadul. Kayak gini. Rasa sea salt and lemon. Kupikir bakalan warna kuning dalamnya. Ternyata agak coklat gitu. Mari kita coba. Tahu gak kenapa kira-kira aku ketawa? Jadi ini kan rasanya tuh kayak rasa lemon ya kan, dan emang ada agak asin-asinnya sedikit. Bukan asin sih, rasanya nggak asin, tapi kayak ada bau-bau asin gimana ya. Dan tahu gak sih, pas aku makan ini, yang terlintas dari pikiran aku tuh pertama rasanya gini, ih rasanya kayak odol gitu tahu, karena tuh memang mirip kayak rasa odol sedikit menurut aku ya. Tapi ini enak sih, dan ini cukup unik juga gitu. Kita habisin. Unik banget rasanya. Selanjutnya kita akan coba varian yang terakhir, yaitu yogurt and strawberry. Kita coba. Nah, kalau yogurt and strawberry ini dalamnya krimnya ya warnanya pink seperti kemasannya juga. Kita coba makan. Menurut aku sih ini rasanya yang paling biasa sih ternyata. Jadi rasanya itu ya strawberry. Yogurtnya itu mungkin hanya membuat rasa strawberry-nya ini terkesan sedikit lebih asam aja sih gitu. Kan strawberry sudah asam juga ya kan. Tapi ini lebih berasa asam gitu. Kalau kan biasa mungkin kalau strawberry untuk di sebuah krim gitu, kayak buat dicampuran biskuit kayak gini, mungkin kan lebih ke manis ya. Tapi ini jadinya lebih asam gitu. Mas. Oke minasan, sekian review kali ini dari biskuit JGT Cocoa Cookie. Dari keempat varian rasa ini, aku paling suka tuh rasa yang sea salt and lemon flavor. Yang tadi aku bilang agak bau seperti odol itu, tapi ternyata ini enak banget. Terus aku merasa rasa yang paling cocok itu untuk biskuit ini ya ini gitu. Untuk rasa lainnya itu juga enak kok minasan, tapi aku tetap paling suka yang ini sih. Dan kalian juga boleh coba semua ini. Itu kemarin aku kebetulan belinya di supermarket yang jual barang-barang import sih. Jadi minasan boleh cari, mungkin kayak di e-commerce gitu mungkin udah ada, aku juga kurang tahu. Tapi boleh juga lah kalau misalnya mungkin kayak di Papaya gitu mungkin ada. Atau kemarin ini aku belinya di Superhero di Peak 2. Jadi di Jakarta aku belinya di supermarket Superhero gitu. Harganya ini juga lumayan terjangkau, itu sekitar 16.000 satu kotak. Tapi jangan diudahin dulu videonya, karena setelah ini aku mau sedikit sharing pengalaman aku. Jadi tuh kemarin bulan Desember aku itu sempat mengikuti tes JLPT atau Japanese Language Proficiency Test. Jadi JLPT ini tuh seperti ujian bahasa Jepang, ada 5 tingkatan. Jadi paling rendah itu N5, setelahnya itu N4, terus N3, N2, terus N1 yang paling tinggi tingkatannya. Nah, karena aku udah belajar bahasa Jepang, itu sebenarnya bahasa Jepang itu aku udah belajar dari zaman aku sekolah dulu, waktu SMA, SMK di sekolah. Tapi waktu itu aku belum terlalu suka dan belum terlalu mendalami pelajaran bahasa Jepang juga. Jadi aku baru mulai suka itu pas aku kuliah. Tapi aku juga jurusan kuliahnya juga bukan sastra Jepang. Jadi waktu itu aku kuliah, terus aku udah baru mulai suka Jepang. Setelah aku lulus kuliah, aku kerja dan aku akhirnya ikut kelas atau les
kursus bahasa Jepang kayak gitu. Baru aku bener-bener mempelajari bahasa Jepang. Tapi itu juga perjalanannya panjang dan maksudnya aku sering kayak berhenti gitu. Saya baru 2 tingkat, Sokyo 1, Sokyo 2 itu tuh level dasar 1, dasar 2. Aku tuh akhirnya berhenti karena satu dan lain hal lah. Aku sibuk kerja dan aku juga banyak kesibukan lainnya gitu, nggak cuman kerjaan doang, jadi agak susah buat ngatur waktu kayak gitu. Terus dan itu pun Sokyo 1 dan Sokyo 2 nya itu juga aku nggak langsung nyambung gitu loh. Saya jadi Sokyo 1 nih, terus aku setahun berikutnya baru lanjut Sokyo 2, dan itu pun aku kelasnya reguler yang dimana kadang aku izin nggak masuk karena urusan pekerjaan ataupun kegiatan lain gitu, jadinya itu belajarnya kurang maksimal. Sebelumnya itu aku juga akhirnya setahun kemarin aku belajar lagi ngulang dari awal tuh Sokyo 1 dan Sokyo 2 bareng suami aku. Itu Sokyo 2 nya itu juga aku lupa ya, aku tuh sudah sampai selesai belum ya Sokyo 2, kayaknya sih kurang 1 bab lagi kalau nggak salah, aku lupa juga karena kita tuh private kebetulan yang ini, jadi supaya aku bisa lebih fokus aja sih belajarnya gitu. Jadi itu kemarin kan aku ikut tes JLPT level paling rendah yang N5. Nah harusnya itu ada pelajarannya Sokyo 1 sampai Sokyo 3. Tapi kemarin tuh aku baru sampai Sokyo 2. Aku langsung coba untuk ikutan tes JLPT gitu. Sebenarnya karena apa ya? Aku merasa aku udah belajar lama kan bahasa Jepang, walaupun memang di situ-situ aja sih belajarnya. Cuman aku pengen tahu aja tolak ukur pelajaran yang aku bahasa Jepang ini yang udah bisa sampai mana gitu. Jadi aku pengen coba sih gitu. Akhirnya aku coba tuh tes JLPT di Desember kemarin tahun 2024 dan udah ada pengumumannya di Januari kemarin. Puji Tuhan, aku lulus JLPT N5. Yeay. Pas. Nggak kelihatan ya? Nanti aku tampilin lah ya di sini atau di sini. Nanti aku tampilin gambarnya. Jadi aku lulus untuk level N5. Walaupun ini juga bukan karena hal yang tadi aku udah sebutin tadi. Walaupun aku lulus, tapi nilainya itu bisa dibilang sangat pas-pasan. But it's okay. Jadi nilai aku itu ya ada sih yang nilai A-nya, yaitu jadi penilaiannya itu ada 3. Vocabulary, grammar, reading. Ada listening juga sih kemarin tuh. Oh ya, aku kasih tahu dulu. Jadi waktu N5 itu ujiannya itu ada 3 macam soal, yaitu mojigoi atau kosakata dan pokoknya pembendarahan kata dan seperti kayak partikel-partikel gitu. Jadi misalnya kita isi nih dalam satu kalimat itu harus diisi oleh partikel apa? Apakah partikel ga atau o atau ni atau atau D, jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua, jenis soal yang kedua itu namanya bunpo dokai. Bunpo tuh pola kalimat. Jadi misalnya kita harus melengkapi dalam satu kalimat itu kata gantinya apa atau kata kerjanya apa. Jadi kita harus isi atau enggak. Pokoknya pertanyaan seputar kalimat lah. Nah, terus satu lagi kan ada dokai. Dokai itu baca cerita, lalu nanti ada soalnya. Jadi nanti kita isi pertanyaannya itu dari bacaan yang tadi kita udah baca dan artiin kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada kok jadi lupa? Oh, cokai. Cokai itu listening atau pakai suara terus kita jawab soal kayak gitu. Pertanyaannya itu secara lisan. Jadi kemarin tuh aku emang lumayan, aku baru pertama kali ya. Jadi aku waktu yang soal A, aku agak percaya diri lah sedikit gitu ya kan. Nah, yang kedua, soal kedua, bunpo dokai ini, itu ternyata aku banyak habis waktu. Jadi pas belakang-belakang itu ternyata soalnya makin banyak cerita yang lumayan panjang. Jadi, aduh itu aku nggak keburu gitu. Jadi aku banyak yang jujurnya aku ada yang beberapa ngasal ataupun ya mengira-ngira aja kayaknya ini gitu. Jadi kayak gitu sih, itu karena aku habis waktu gitu. Aku ya namanya juga nyoba ya kan gitu, yang penting maksudnya keisi dulu aku mikirnya gitu. Terus yang berikutnya itu di listening atau di cokai. Nah yang ini aku pertamanya waktu sebelum ikut ujian itu malah aku bakalan lebih takut kayaknya bakal sama cokai ini, tapi ternyata cokainya malah nggak sesusah yang bunpo dokai. Jadi malah aku ketolong juga sih sama cokai gitu. Nah, untuk hasil ujiannya, sebenarnya di sini ada nilai-nilainya sih. Tapi yang aku mau kasih tahu, yang tadi kan aku bilang kan waktu mojigoi itu aku lumayan percaya diri ya kan. Karena memang hasil nilai aku di vocabulary itu A, yeay.
Dan yang berikutnya itu grammar. Nah, ini bunpo-nya lah ya namanya nih. Aku nilai B. Lalu yang berikutnya ada reading. Readingnya nilai aku juga B. Jadi aku memang harus lebih banyak belajar lagi sih untuk pola kalimat dan juga baca-bacaan, soal bacaan gitu. Karena kan kalau bacaan itu selain berlomba-lomba dengan waktu, kita kan juga mesti tahu ya, misalnya baca itu kan baca, habis itu kita artiin dulu, entah dalam hati ataupun mencari tahu lah artinya itu. Terus mengingat-ingat dulu artinya ini ceritanya. Terus berikutnya kan. Jadi itu lumayan makan waktu kalau memang aku mungkin kurang apa ya? Ya masih mikir gitu kan waktu baca gitu. Ya udah kayak gitu deh kisah-kisah aku waktu ikut JLPT N5. Walaupun aku senang aku lulus, aku juga pengen tetap belajar terus sampai Sokyo 3, sampai Chukyu 1, 2, 3, sampai aku bisa dapat N4 atau N3 atau N1. Itu agak mustahil sih kok N1 ya. Jadi paling nggak aku pengen sih sampai N4 dulu gitu. Jadi aku mau tetap terus belajar. Minasang, mohon dukungannya ya. Semua doain aku. Semoga aku juga bisa mengembangkan diri aku sehingga Shiawase Channel itu juga bisa lebih berkembang lagi, ya. Oke, sekian dulu cerita dari aku dan review dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Dan dukung channel aku dengan cara subscribe ke Shiawase Channel. Oke? Terima kasih minasang sudah nonton sampai terakhir. Mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, ochiawase ni. Bye bye. Salah Gigi, baru juga mulai. Salah, kan aku jarang, jadi lupa. Ya, jadi salah Gigi, ntar deh. Oke guys. Mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, oshiyawase ni. Bye bye. Salah Gigi, aku belum closing harusnya. Belum.